Iya, Sabi. Gak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita niatkan untuk menuntut ilmunya Allah. Semoga diberikannya keberkahan, kemanfaatan dunia akhirat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi muhibbatihi wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila muallifi hadal kitab wa ala musannifi hadal kitab wa ala nasyi hadal kitab ilhumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kemarin terakhir kita ngajinya nyampe mana, Kak? Di bab 2 sudah di wasabi'u. Poin keberapa itu di bab 2? Eh, poin awal tadi kali tadi 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 sekarang tadi Oh, sekarang sadis. Oke. Wasadis asabi au. Hah? asabi Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u dan adapun yang ketujuh, anna yu'akhida, sesungguhnya ia menerapkan nafsahu pada dirinya bil wara'i dengan sifat wara'i wal ihtiyati dan berhati-hati fi jami'i sya'nihi di setiap tindakan wa yataharro dan apa ya yataharro dan memperhatikan al halala pada kehalalan fi ta'amihi di setiap makanan wa syarabihi dan minuman wa libasihi dan pakaian wa maskanihi dan tempat tinggal wa fi jami'i dan di semua ma yahtaju yang ia butuhkan ilaihi atasnya liyastaniro agar terang agar ia terang qalbahu hatinya wa yasluhu dan patut likobulil ilmi untuk menerima ilmu wa nurihi dan cahayanya ilmu wan naf'i dan kemanfaatan bihi daripada ilmu wayan bagi dan hendaknya lahu untuk penuntut ilmu ayyasta'mila
menggunakan ar-rukhsah pada kemurahan fi mawadi'iha di setiap tempat indal hajati hingga terpenuhi ilai atas hajat wujudi dan terpenuhi sababiha sebab-sebabnya. Fa innallaha maka karena sungguhnya Allah yuhibbu itu menyukai antukta pada pemberian rukhasuhu berupa kemurahan kama yuhibbu seperti ia mencintai antukta pada pemberian azaimuhu ketetapan-ketetapannya. Wasaminu wasaminu dan adapun yang kedelapan ayyuqallilah hendak mensedikitkan isti'malah pekerjaan al-mata'imi isti'mal al-mata'imi maksudnya tuh kegiatan makan gitu ya. Naibullah hendaknya mensedikitkan isti'mal al-mata'imi kegiatan makan allati yang hiya min allati hiya yang ia jadi al-mata'im ini hiya adapun ia si makanan ini min asbabil baladati itu sebab lemahnya otak. Oke. Wadha'fil hawashi wadha'fil hawassi dan lemahnya indera katufahil khamis katufahih seperti apel al khamid yang kecut wal baqilaih dan kacang-kacangan dengan wasyrabil khalli dan minum juga wakadzalik dan yang semacamnya ma yuktiru adapun perkara yuktiru yang menimbulkan isti'maluhu pada memakan hal itu al bilghamah berupa dahak al-mubillidu yang menumpulkan lidihni pada akal wal musaqqilu dan apa namanya dan memberatkan lil badani pada badan kakasrotil alban bagaikan banyaknya susu kebanyakan susu
wassamaki dan ikan, wa ashbahi dalik atau yang menyerupainya. Wa bagi dan hendaknya ayyajtaniba menjauhi ma pada perkara yurithun nisyani yurithu yang menyebabkan an-nisyana pada lupa, bil khasiyati lebih khususnya ka'akli athari seperti makanan athari suri yang telah dimakan tikus, ka'athari suril fari, nah, seperti makanan yang telah dicicipi tikus, wa qira'atal wahyi dan membaca tulisan al-wahil kuburi dan membaca papan kubur batu nisan maksudnya. Wa qira'atal al-wahil kuburi dan membaca batu nisan waddukhuli dan masuk baina hamalaini di antara dua unta makturaini yang ditarik, wa ilqa ilqamli dan membuang kutu hayyan dalam keadaan hidup. Wattasi'u dan adapun yang kesembilan anna yuqallila sendaknya mengurangi naumahu pada tidurnya ma dalam keadaan lam yalhaqhu tidak membahayai pada tubuh lam yalhaqhu tidak membahayahi dororun, tidak menyebabkan dororun pada bahaya fi badanihi pada badannya, wadihnihi dan akalnya. Wala yazidu dan tidak menambah fi naumihi waktu tidurnya, fil yaumi di waktu malam, di waktu siang, wal lailati dan malam, ala samani sa'atin lebih dari 8 jam. Wa huwa dan adapun dia sulusus zamani sepertiganya waktu, fa'in maka jika kuat haluhu keadaannya, aqalla beristirahat kurang minha dari 8 jam, fa'ala maka lakukanlah. Wala ba'sa dan tidak apa-apa, ayyuriha beristirahat, nafsahu badannya, wa qalbahu dan hatinya, wa dhihnahu pikiran, wa basarahu dan penglihatannya,
Idza kalla, ketika telah payah, min dalik, daripada kegiatan, wa dha'fa, dan telah lelah. Bitanazzuhin, dengan mencari hiburan, dengan berhiburan, wa tafarrujin, dan kesenangan, fil mutanazzahati, di tempat-tempat yang menyenangkan. Bihaitsu, dengan sekira ya'udu, kembali, ila halihi, pada keadaannya, wala yudhi'u, dan tidak menyia-nyiakan waktu, wala yudhi'u, dan tidak menyia-nyiakan alaihi, atas waktu atau hal gitu ya. Wal ashiru, dan adapun yang ke-10, ayyat ruka, hendaknya meninggalkan, al usyrata, pada pergaulan, fa inna tarkaha, maka sesungguhnya meninggalkan itu, min amin, itu tetap lebih penting, ma yanbaghi, ma yanbaghi, ma pada perkara yang bagi yang bagi hendaknya, litolabil ilmi, bagi penuntut ilmu, wala siyaman, dan tidak bergaul, li ghairil jinsi, terhadap lawan jenis, khususnya in kathura, jika terlalu banyak, la'buhu, bermainnya, wa qallat, dan sedikit, fikratuhu, berfikirnya, fa inna tab'a, karena sesungguhnya watak, surraqun, itu mencuri, gampang mencuri. Wa afatul usrati, dan bahayanya pergaulan, dia ul umri, itu menyia-nyiakan umur, bi ghairi faidatin, sebab tak ada manfaat. Wa dahabuddin, dengan bukan ahli agama. Idza kana, ketika adanya kalian, idza kana, ketika adanya, ma'al ghairi ahlihi, bersama orang yang bukan ahli ilmu. Bersama orang yang bukan ahli ilmu. Fa in ihtaja, fa in ihtaja, maka ketika membutuhkan, ila mayyashabuhu, pada seorang teman, falyakun, maka berteman, sahiban, itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, sahiban, orang-orang yang baik, solehan, orang-orang yang soleh, dayyinan, orang-orang yang kuat agama, taqiyan, orang-orang yang bertakwa, wari'an, dan orang-orang yang wira'i,
zakiyan dan orang-orang yang di sini zakiyan itu maknanya diartikan bersih ya, bersih hatinya, tapi bisa juga dimaknai pintar. Katsirul khairi, banyaknya perilaku baik. Qalilas syarri, sedikitnya perlakuan buruk. Hasanal muru'ati, oh bagus perwiraannya. Qalilal mamarat, dan sedikit perselisihannya. Inna sia, ketika lupa. Dakaro, maka diingatkan oleh si pintar. Wa andakaro, dan ketika ingat. A'anahu, maka mereka menolongnya. Ini bab 2 udah selesai kan? Jadi inti daripada kemarin bab 2 itu judulnya, saya sendiri lupa. Oh iya, bi'adabil muta'allimi fi nafsihi. Adabnya seorang pelajar pada dirinya sendiri. Nah, yang ketujuh tadi, wasaminu ayyuqallila isti'malal mata'im. Jadi wasabi' ya, wasabi' afan. Nomor 8, nomor 7, kita tadi belajarnya di nomor 7, menekankan dirinya dengan sifat wirai. Sifat wirai itu ada banyak banget, yang dianggap wirai itu banyak banget. Salah satunya kalau di kitab Hidayah itu dijelasin dengan tidak memakan makanan pasar gitu. Jadi orang wirai itu di atasnya orang alim. Orang alim belum tentu wirai. Alim itu bermakna orang pintar ya. Orang alim belum tentu wirai. Orang wirai pasti alim. Bahkan ada istilah seperti itu. Orang alim belum tentu wirai. Orang wirai pasti alim. Karena wirai ini bermakna berhati-hati. Dalam setiap tindakannya itu berhati-hati. Orang wirai itu bahkan di kitab Hidayah itu dijelaskan dalam untuk proses memasuki wirai itu diantaranya adalah dengan banyak diam. Karena takut salah di setiap tindakannya, maka asalnya lebih baik diam gitu ya. Kenapa kok orang talabil ilmi itu disarankan untuk tolibil ilmi itu disarankan untuk wirai, karena dengan wirai mudahnya menerima ilmu, dipermudahkan hafalan dan sebagainya. Kemudian minimalisir makanan-makanan yang menjadi sebab lemahnya otak dan lemahnya indera. Jadi ketika kita makan, kalau di kitab Hidayah itu kan ada tulisan dilarang makan makanan pasar. Jadi ada sebab-musababnya. Kenapa sih kok kita itu dilarang untuk makan makanan pasar di kitab Hidayah itu? Jadi gini Kak, tergantung pasarnya dulu. Kalau pasarnya orang-orang kota mungkin supermarket yang terjamin kebersihannya. Tapi kalau di kitab ini tuh yang pasar seperti apa yang ada di otaknya kita, yang di bawah gitu, tidak terjamin kesuciannya, begitu. Maksudnya di situ. Terus juga karena dijelaskan kalau seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Karena ya di pasar yang adanya perselisihan dan sebagainya. Makanya orang wirai itu disarankan untuk tidak makan makanan pasar. Begitu. Kemudian menjauhi hal-hal yang menyebabkan lupa. Ini tetap di nomor samin, ya samin. Menyebabkan lupa. Salah satu penyebab lupa itu adalah banyak dosa. Di kitab Ta'limul Mutalim dijelaskan juga penyebab lupa itu adalah karena banyak dosa. Banyak dosa, tapi yang di sini kan dijelasin lebih rinci ya, seperti makan makanan sisa tikus, baca papan kubur, wadkhuli baina jamalaini, dan masuk di antara dua unta. unta.
Ka'akli athari suril fa'ri, makan makanan sisa tikus lah, sisa tikus. Kayaknya kalau kita mah kalau udah tahu itu dimakan tikus, kita gak bakal lanjut lagi gitu kan, jijik. Nah, kalau tetap dilanjut, nah ini penyebabnya gampang lupa, menyebabkan gampang lupa. Kemudian anna yukallila naumahu, dan hendaknya mensedikitkan waktu tidur. Jadi kita ketika tidur malam maupun siang, di sini juga dijelaskan. Kalau memang tidak membahayakan diri kita sendiri, kalau kita, kayak gini kan ada ya personal orang itu kalau nggak tidur 10 jam dia nggak sehat. Nah, kalau ada orang yang kalau nggak tidur malam nggak sehat, kalau nggak tidur di atas jam 10, di bawah jam 10 bangunnya subuh nggak sehat. Nah, itu ya nggak apa-apa sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kebiasaannya aja. Kalau memang itu membahayakan. Kalau tidak membahayakan, maka ahsannya kita bangun lebih awal, begitu. Umumnya kita tidur itu 8 jam umumnya, tapi banyak yang lebih sih. Bahkan ada yang tidur lebih dari 10 jam, setengah hari mungkin 12 jam tuh ada. Kalau di pondok itu kan biasanya kita kalau Jumat ya kan, Jumat, malam Jumat lah. Kegiatan malam Jumat itu udah libur biasanya kan. Di pondok dulu. Biasanya udah libur, terus posisinya lagi haid. Jadi kita gak jamaah, habis jamaah subuh kita nggak ada kegiatan, wes tidur sampai jam 11. Begitu. Kalau tidak ada kegiatan. Biasanya seperti ada yang eh, waktu tidurnya sepanjang itu gitu. Tapi ahsannya tetap balik lagi. Ahsannya itu kita bangun lebih awal dan mensedikitkan tidur. Dan tentunya seorang santri itu tidak apa-apa untuk mengistirahatkan pikirannya, hatinya, pandangannya, dan semuanya. Diistirahatkan dengan mencari kesenangan yang tidak melanggar syariat tentunya. Kayak gini, ketika kamu kalau kalau ngomong kamu karya gitu ya, ketika kamu udah capek, kayak lagi buat setoran hafalan Quran, capek dia nggak masuk-masuk, tutup Qurannya, cari tempat yang bisa membangun moodmu lagi, bisa membantu menambah kesemangatan. Ya kayak seumpamanya, salah satunya dengan ngobrol sama teman, terus dengan berjajan seumpamanya ya, jajan di koperasi atau jajan sembarang apapun yang membuat kita senang asalkan tidak melanggar syariat itu boleh. Untuk mengembalikan moodnya kita. Dan sebenarnya teman-teman, dengan kalimat ini wala ba'sa ayyurih nafsahu, tidak apa-apa untuk mengistirahatkan badannya untuk meniatkan agar balik lagi moodnya dan semangat lagi belajarnya. Ini definisi ibadah cerdas. Nah, ini masuk dalam kategori ibadah cerdas. Jadi ibadah itu kan bukan hanya dengan sholat, dengan sholawat, dengan zikir, tidak. Dengan niat pun kita itu bisa disebut dengan ibadah cerdas. Yakni dengan tadi bilang, kita istirahat dulu yuk agar nanti, nah tidur pun bisa jadi ibadah kalau kita niatkan, kita tidur dulu yuk agar nanti kita bangun, kita semangat belajarnya. Udah tuh, dapat pahala. Itu ibadah cerdas namanya. Jadi ibadah cerdas juga diantaranya adalah dengan meletakkan posisi niat-niat baik pada setiap amalnya kita, itu bisa menyebabkan, itu bisa disebut ibadah cerdas. Begitu. Suma yang ke-10, hendaknya meninggalkan circle pertemanan yang tidak baik, apalagi sesuatu yang sebuah circle yang sudah jelas dia bukan ahli agama, dia tidak mengajak kepada kebaikan, tidak usah diteruskan. Karena tadi watak itu apa tadi, surrokon itu menular, surrokon itu mencuri, jadi watak itu menular. Wataknya dia itu akan terkena ke kita, meskipun kita gak pernah ngikutin amalnya dia, perilakunya dia, tetap kecium baunya dia ke kita. Begitu. Kayak gini teman-teman, kalau kita diam di tempat pembakaran sampah, ya kan, kita nggak nyentuh kok sampahnya, kita nggak ngidupin kok apinya, cuma diem doang di sebelahnya. Kita pergi kemanapun, di saat posisinya kita selalu berada di tempat pembakaran sampah, bau sampah akan tetap menempel pada kita. Begitu.
Jadi memperbaiki circle itu lebih baik. Asalnya kita memperbaiki circle. Jangan takut dipandang buruk oleh siapapun selagi kamu tahu, bahwasannya itu yang terbaik untuk hidup kamu. Begitu. Pokoknya dalam percircle-circlean ini, meskipun orang bilang bertemanlah dengan siapa aja, kalau teman itu emang harus milih-milih. Kalau kalau kalian pernah nonton podcastnya Keanu ya, Keanu tuh pernah bilang teman itu harus milih-milih, tapi kalau baik sama orang itu jangan milih-milih, begitu. Betul, pokoknya begitulah teman-teman, mau temenan sama siapapun itu harus lihat siapa dia, akhlaknya bagaimana, bisa, pokoknya gini, teman itu harus memberikan keuntungan teman-teman. Keuntungan kayak gimana? Aku temenan sama dia bisa jadi lebih baik, aku temenan sama dia bisa jadi pintar, karena diajarin, karena diingatkan bisa dibantu menjadi lebih solihah, begitu. Harus ada timbalnya seperti itu. Jangan berteman dengan sesuatu yang merugikan kita semua. Yang cuma ngajaknya jalan-jalan doang, ngajaknya nongkrong doang, apalagi pas nongkrongnya sampai ninggalin sholat. Kayak begini, kemarin tadi ya baru bahas ini di kelas. Banyak banget hal yang menurut Karya itu dianggap lumrah, padahal ini sangat melewati batas dan melanggar syariatnya kebangetan. Karya itu memang selama bulan Ramadan kemarin, itu tuh undangan bukber, itu gak pernah datang. Bukber dari teman alumni, bukber sealma mater gitu, pokoknya bukber sekolahan sebagainya. Karya itu gak pernah datang. Bahkan bukber di pondok pun, bukbernya di pondok itu kadang nggak datang. Kenapa? Karena kalau kita ketemu sama banyak orang, kebanyakan itu kita lebih banyak ngobrolnya daripada inget kalau ini udah waktu sholat. Dan ini terjadi beneran. Kari punya murid ini, Kari tanya, kalian kalau bukber gimana nak? Habis bukber, sholat maghrib berjamaah tidak? Enggak nih, cuma foto doang, habis bukber foto-foto, habis itu pulang. Pulangnya kapan? Habis taraweh. Otomatis dia meninggalkan Isya pada waktu itu ya, Isya, meninggalkan maghrib, meninggalkan taraweh. Hanya karena apa? Dibalut dengan kata bukber. Padahal buka puasa itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang mulia, tapi dihancurkan dengan tadi cuma nawaitu foto-foto buat update story ya kan. Alhasil dia meninggalkan 3 perkara pentingnya, yakni waktu Ramadan, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Wallahu a'lam. Mungkin ketika dia nyampe rumah dia kodok ya, sholat isya sama tarawihnya, tapi tetap dia meninggalkan maghribnya. Begitu. Nah, itu karena circle yang kurang tepat. Tapi banyak juga kalian lihat dari teman-teman kalian itu ketika bukber, kayak teman-teman yang di Jawa itu ketika bukber itu habis bukber mereka sholat berjamaah maghribnya, habis itu pulang masing-masing. Begitu. Nah, itu karena butuh perombakan lagi kalau kalau kita punya circle yang seperti itu, circle orang yang tidak berilmu, circle yang bisa menghancurkan kita, perlu dirombak lagi pertemanan kalian. Mulai meninggalkan satu persatu circle pertemanan yang tidak tidak membantu kalian menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, monggo ada pertanyaan teman-teman. Bab 2 sudah khatam. Izin bertanya Ustazah. Mangga. Ini tadi ada kalimat yang menyebabkan lupa itu kan dosa. Terus makan sisa tikus, baca papan kubur, dan masuk antara dua unta. Itu maksudnya bagaimana, ya? Masuk di antara dua unta itu maksudnya pribadi. Gitu. Terima kasih. Oh, nah, sebentar Kak. Anak saya bunyi sebentar ya.
Afan. Tadi pertanyaannya apa tadi? Waddukhuli baina hamalaini ya? Iya, harus. Waddukhuli baina hamalaini dan tidak masuk di antara dua unta. Maksudnya di sini itu tidak menyelah pembicaraan seseorang. Jadi dibayangkan dua unta ini lagi ngomong, terus ada orang yang masuk. Gitu. Nah itu jangan sering memotong pembicaraan orang karena itu bisa menyebabkan lupa. Makanya kalau ada orang ngobrol kan kita pasti di stop dulu, jangan ngobrol dulu, jangan dipotong dulu gitu kan. Karena penyebabnya itu dia menyebabkan gampangnya lupa gitu. Terima Tapi di kasih. sini dibayangkannya sebagai unta. Nggih, monggo. Bisa dipahami nggak Kak? Iya, bisa Ustazah. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi monggo tafadholi. Insyaallah ini kita tinggal 2 bab lagi. Yakfi teman-teman? Sepertinya yakfi ya. Baik, kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Afan.